أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin. Ma'asal muslimin, Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Mushola Al-Athar rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingganya di kesempatan sore menjelang berbuka ini Allah mudahkan kita untuk hadir di tempat yang mulia ini, tempat untuk kita melaksanakan ibadah yang paling utama, yaitu sholat, dan dimana kita sambil menunggu ibadah juga kepada Allah, yaitu untuk berbuka puasa, dan kita isi sebelum atau menunggu berbuka dengan kajian ilmu, nasihat-nasihat kebaikan yang mudah-mudahan dapat menjadi satu ilmu tambahan hazanah keilmuan kita, minimal dapat menjadikan kita untuk semakin istiqomah di atas jalan Islam ini, di atas jalan amal soleh, sehingganya dengan apa yang kita upayakan dari kita mengisi amal-amal kebaikan dengan ketika kita melaksanakan puasa ini, maka Allah akan jadikan amaliyah puasa kita menjadi amaliyah yang sempurna, yang lengkap, dan tentunya kita akan mendapatkan pahala yang banyak, tentunya untuk menjadi bekal kita kembali kepada Allah agar kita mendapatkan kesuksesan ketika nanti kita di akhirat, tentunya dengan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, di kajian menjelang berbuka puasa insyaallah kita akan coba mengkaji terkait dengan 3 harapan dalam Ramadan. 3 harapan dalam Ramadan. Masa muslimin, Bapak Ibu rahimakumullah, nanti kita mendapati ternyata dengan adanya Ramadan yang dibuat oleh Allah, dihadirkan untuk kita dalam satu tahunnya satu kali, yang kurang lebih sekitar 29 atau 30 hari, ternyata di situ adanya harapan-harapan, yang tentunya adalah Allah sebagai Rabb kita, memiliki harapan dari kita sebagai hambanya, yang tentunya harapan itu adalah harapan kebaikan, yang bagi kita bagaimana bisa berupaya untuk menepati daripada harapan tersebut, yang dimana hal ini atau materi kita ini terdapat di dalam firman Allah, dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-183 sampai 186. Nanti kita akan melihat di akhir-akhir
Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kalimat harapan. Yang pertama jelas ya, la'allakum tattaqun. Kemudian yang kedua, la'allakum tashkurun. Kemudian yang ketiga adalah la'allahum yarshudun. Ya, di situ menggunakan kata la'alla. Semua menggunakan kata la'alla. Ya. Nah, karenanya nanti bahwa kata la'alla, para ahli tafsir menyebutkan kata la'alla itu adalah harfun litaroji, ya, yang menunjukkan huruf untuk taroji, ya, artinya untuk satu harapan. Taroji, rojak kan harapan ya, taroji, harfun litaroji, huruf yang menunjukkan untuk satu bentuk harapan, ya. Maka itulah arti la'alla atau kalimat kata la'alla, ya. Nah, di mana masyaallah, di mana tentunya bahwa nanti adanya harapan dan angan-angan, ya, yang semua itu adalah merupakan sama-sama satu keinginan sebetulnya, ya. Tapi nanti ya adanya satu perbedaan, ya, terkait dengan harapan, taroji dan ya tamani, ya. Nanti kalau taroji itu adalah satu harapan yang diiringi dengan satu usaha ikhtiar, itu taroji, ya. Jadi taroji itu adalah harapan, keinginan yang diiringi dengan usaha, dengan ikhtiar, ya. Maka nanti seperti disampaikan oleh Syekh Mana'ul Qotton dalam salah satu kitab beliau, ya, Mabahis fi Ulumil Quran, beliau menyebutkan bahwa kata la'alla yang kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, artinya kan ya mudah-mudahan, gitu ya. La'alla itu artinya mudah-mudahan, ya. Tapi di mana Pak? Meskipun di situ menggunakan la'alla, yaitu mudah-mudahan, tapi di mana Pak? Itu adalah merupakan satu kepastian, ya. Karena kalau kita memahami arti kata mudah-mudahan itu kan bisa jadi terjadi, bisa jadi juga enggak, gitu kan. Tapi apakah memang seperti itu ketika Allah mengatakan la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi pribadi yang bertakwa? Bisa jadi kamu menjadi pribadi bertakwa, bisa jadi juga tidak, kan tentunya enggak begitu. Maka apa? Ya, para ulama menyebutkan di antara disampaikan oleh Syekh Mana'ul Qotton bahwa kata la'alla di situ menjadi satu kepastian. Meskipun akan menjadi satu kepastian kalau ikhtiarnya benar, gitu loh. Karena kan kadang menjadi satu tidak menjadi satu kepastian karena ikhtiarnya enggak sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah, yang ditetapkan oleh Allah, gitu, ya. Jadi yang seharusnya menjadi bertakwa tapi tidak menjadi bertakwa, yang seharusnya mendapatkan menjadi pribadi yang bersyukur, ya, la'allakum tashkurun, akhirnya tidak menjadi itu, gitu ya. Yang untuk seyogianya mendapatkan irsyad, ya, petunjuk, akhirnya tidak mendapatkan itu karena pasti dia tidak menjalankan konsep yang telah ditetapkan oleh Allah, ya. Maka nanti indahnya diantaranya ayat ini nanti menyebutkan tentang konsepnya, ya, yang ketika bahwa di situ menggunakan kata la'alla menjadi satu kepastian, maka Allah pun sudah menyebutkan konsepnya. Kalau konsepnya kita lakukan, maka betul-betul akan terrealisasi pada diri kita. Pertama, menjadi pribadi yang bertakwa, kemudian yang kedua menjadi pribadi yang bersyukur, kemudian yang ketiga adalah menjadi pribadi yang mendapatkan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, masalah muslim rahmatullah, ya. Jadi itu ya, sehingganya kata la'alla itu adalah harfun litaroji, huruf untuk menunjukkan satu harapan, yang dimana harapan itu adalah ya satu keinginan yang diiringi dengan usaha, yang diiringi dengan bentuk ikhtiar, gitu ya. Yang beda nanti dengan tamani. Tamani itu angan-angan, dan itulah akidahnya orang-orang ahlul kitab, ya, dan itulah keimanannya daripada ahlul kitab, itu.
Maka ada satu athar yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri ya, kaitan tentang masalah iman. Yang beliau mengatakan apa? Laisal iman bitahalli wala bitamanni, walakin ma bukira fi qalbi wa sadaqatul a'mal. Ya, Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, ya, iman itu bukan sebagai perhiasan. Ya. Jadi bukan sebagai pengakuan belaka, ya, kemudian untuk bagus-bagusan, untuk indah-indahan. Iman itu bukan untuk begitu, ya. Wala bintamani, dan juga bukan untuk angan-angan. Ya, saya ingin menjadi orang baik, saya ingin menjadi orang soleh, saya ingin menjadi orang beriman, tapi hanya cuma angan-angan, gitu ya. Akan tetapi apa kata beliau? Ya, akan tetapi kata beliau, iman itu adalah ma wukira fi qalbi wa sadaqatul a'mal. Ya, segala sesuatu yang tertancap di dalam hati dan dibenarkan dengan amal. Ya, nah maka ya itulah diantaranya juga adalah harapan yang benar, rojak yang diiringi dengan satu amal, diiringi dengan satu ikhtiar yang benar. Ya, jadi bukan hanya sekedar tamani, bukan hanya sekedar angan-angan kosong seperti yang dilakukan oleh ahlul kitab. Ya. Nah, Mas Rasulullah, yang pertama, ya, harapan itu dalam perkara apa? Jelas ya, la'allakum tattaqun. Ya, nah konsepnya bagaimana ini? Gitu kan? Yang terpenting adalah konsepnya bagaimana agar kita bisa mendapatkan tatakun. Ya. Yang menjadi harapan Allah Subhanahu wa taala, ya, la'allakum tattaqun, dengan ya satu amalan, maka kita akan menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Ya, tentunya kita pahami bersama, tidak ada lain pada ayat itu 183 berbicara tentang puasa. Ya kan gitu ya. Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana hal ini diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? Agar kalian bertakwa. Ya. Nah, jadi masalah muslimin rahimanallah, ya, dengan cara apa? Ya, agar bahwa harapan Ramadan ini betul-betul menjadi harapan sebagaimana yang diharapkan oleh Allah untuk kita sebagai hambanya, untuk agar menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah. Yaitu dengan cara apa? Konsep agar kita bisa mencapai derajat pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah, yaitu dengan ya as-saum atau dengan asyam, berarti dengan puasa. Ya, jadi yang pertama ini. Ya, yaitu dengan, karena kan jelas ya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, jadi dengan puasa itu untuk mengantarkan kita kepada pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah muslim rahimakumullah, ya, nanti terkait dengan hal ini itu ya. Maka adanya dua hal ya. As-saum sama ya. Ketika as-saum dari sisi bahasa artinya adalah al-im. Ya. Nah, jadi kita nanti mendapati ya bahwa ada dua istilah as-saum atau asyam, itu adalah masdar kan dari kata soma yasumu sauman, soma yasumu siyaman. Ya, kalau saya dulu masih ingat, masdar itu pengertiannya apa? Huruf ketiga dari tasrif. Soma yasumu sauman, soma yasumu siyaman. Ya, itu adalah huruf ketiga, ayo masdar. Ya, nah maka apa? Kita melihat, jadi ketika saum itu dia masih bentuknya umum,
Ya, saum itu bentuknya umum. Maka diantaranya adalah itu dari sisi bahasa. Saum itu artinya adalah al-imsak, menjaga, menahan dari segala sesuatu. Itu bisa pakai kata saum. Ya, maka seperti ketika Maryam beriktikad, bernadar kepada Allah untuk menahan diri tidak ngomong, itu pakai saum, bukan siam. Yang itu diabadikan oleh Allah di dalam surat Maryam ayat yang ke-26. Ini nadartu lirrahmani sauma, bukan siaman, bukan, tapi sauma. Ya, itu apa? Sungguhnya aku, kata Maryam, bernadar kepada Rahman, kepada Allah, sauma, yaitu untuk menahan diri. Menahan dalam hal apa? Falan ukallimal yauma insiya. Ya, saya untuk tidak mengajak siapapun untuk berbicara. Nah, jadi ketika menahan tidak ngomong itu bisa pakai kata saum. Nah, itu. Maka diantaranya saum itu masih dari sisi bahasa. Tapi ketika nanti kemudian sudah siam, nah siam ini sudah dari istilah syar'i yang dimana apa? Siam yang tidak berarti kecuali adalah puasa. Ya, jadi siam ya itu tidak berarti adalah kecuali adalah puasa. Itu. Maka nanti Mas Bismillahirrahmanirrahim ya. Nanti di sini kata siam ya yang berartikan di sini adalah kemudian yang terkait puasa ya. Jadi asyam itu sudah berbicara tentang masalah puasa. Maka apa? Asyam ini sebetulnya adalah yang berbicara tentang masalah puasa ya, yang berbicara tentang puasa. Begitu juga adalah untuk umat-umat sebelum kita ya. Maka pada ayat di dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian asyam, yaitu dengan menggunakan kata asyam. Yang dimaksud di situ adalah puasa. Yang diantaranya apa? Ayat itu berbicara juga terkait dengan puasa orang-orang sebelum kita. Maka apa? Asyam atau pada ayat 183 itu berbicara tentang puasa secara umum. Ya, berbicara tentang puasa secara umum. Ya, itu dengan kalimat adalah asyam. Ya, maka di mana Pak? Ini belum berbicara tentang masalah Ramadan. Ya, maka diantaranya apa? Ayat ini nanti berbicara tentang kewajiban untuk berpuasa pada waktu itu adalah sebelum turun syariat puasa Ramadan. Karena dalil ayat yang menyebutkan tentang kewajiban puasa Ramadan itu terdapat di 185-nya. Faman syahida minkum syahra falyasumhu. Barang siapa di antara kalian yang mendapati bulan Ramadan hilal, maka berpuasalah. Maka itulah menyebutkan akan kewajiban puasa Ramadan. Ini kewajiban untuk puasa-puasa secara umum. Ya, nanti kan adanya riwayat ya di mana bahwa di mana Rasul pada waktu itu ada yang menyebutkan melakukan puasa itu adalah puasa Asyura yang diwajibkan. Ada juga mengatakan bahwa waktu itu Rasulullah ya diwajibkan puasanya itu adalah puasa Ayyamul Bid. Yang diantaranya Ayyamul Bid itu pengurangan dari puasa orang-orang sebelum kita. Ya, puasa orang-orang sebelum kita dari kalangan ahlul kitab. Itu. Yang dimana Pak? Dulu mereka melaksanakan puasa juga di bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan itu adalah cuaca panas, maka mereka ganti di musim semi. Gitu ya. Yang dengan itu karena mereka menggeser, mereka ada denda. Yang tadinya cuma 1 bulan atau 30 hari mereka tambah. Itu. Makanya puasanya ya orang-orang Nasrani ya itu 40 hari, orang-orang Yahudi 50 hari, itu sebagai satu bentuk tambahan yang kemudian terus berkurang sampai hanya 3 hari, yaitu Ayyamul Bid. Gitu kan? Nah, maka ayat ini adalah ayat yang berbicara tentang masalah puasa yang sifatnya masih umum, bukan masalah Ramadan atau bukan terkait dengan puasa Ramadan ya. Nah, itu pertama di mana asyam tidak berbicara kecuali tentang masalah puasa. Kemudian yang kedua adalah ya asyam
itu dengan arti yang benar. Artinya apa? Dalam pengertian syar'i, di mana ketika seorang itu sudah berpuasa dengan puasa yang benar, ya, maka nanti kita juga mendapati ketika Rasul menyebutkan puasa itu akan menjadi tameng bagi kita, tameng dari maksiat, tameng dari dosa, ya, tameng dari keburukan. Itu pun Rasul menggunakan kata asyamu junnatun yastajinu bihal abdu minan nar. Puasa itu adalah tameng yang akan menjadi tameng kita ketika di dunia dari dosa, dari kemaksiatan, yang nanti akan berbuah apa? Menjadi tameng bagi kita ketika nanti kita di akhirat, yaitu apa? Penghalang dari siksa api neraka. Yang artinya apa? Puasa yang dilakukan oleh seseorang bukan hanya sekedar menahan, bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa, tapi betul-betul dengan puasa yang dia lakukan membawa dia, ya, kepada untuk apa? Menjaga lisannya, menjaga matanya, menjaga pendengarannya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kan harapan banyak yang disebutkan di dalam dalil, ya. Seperti di dalam Imam Muslim ketika Rasul mengatakan laisa syam minal akli wa syurbi wa innama syam minal lagwi war rafas. Puasa itu bukan hanya sekedar tidak makan dan tidak minum, tapi di mana puasa itu selain seorang tidak makan dan tidak minum, bagaimana dia apa? Menahan diri, ya, yaitu apa? Dari perbuatan lahul, ya, perbuatan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya. Begitu juga dengan dari rofas. Rofas itu perkataan-perkataan yang kotor, perkataan yang jorok, perkataan yang negatif. Nah, itu untuk ditinggalkan, ya. Dalam Riwayat Abu Dawud, Rasul juga mengatakan begitu. Rubba shaimin laisa lahu min syamihi ilal ju'a wal. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya lapar dan dahaga. Karena apa? Puasanya tidak berkualitas. Gitu ya. Karena apa? Puasanya tidak berkualitas. Ya, maka ada nasihat yang sangat indah disampaikan oleh sahabat Jabir bin Abdillah radhiyallahu taala anhu, yang beliau mengatakan apa? Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka, ya, wa la taj'al yauma siyamika wa yauma fitrika sawa. Ya, Jabir bin Abdullah mengatakan kalau Anda sedang berpuasa, maka puasakanlah juga lisan Anda, puasakanlah juga mata Anda, puasakanlah juga telinga Anda. Jangan kamu jadikan hari puasamu dengan hari tidak puasa sama. Ya, jadi ternyata luar biasa. Dalam ayat Al-Baqarah 183-nya pun mengatakan apa? Siam, bukan saum. Yang artinya apa? Yang diharapkan bahwa puasa kita itu kita lakukan dengan benar. Yang bukan hanya sekedar menahan tidak makan, tidak minum, dan tidak melakukan yang membatalkan puasa, tapi bagaimana apa? Menghasilkan lisan juga untuk berpuasa. Tidak akan ngomong kecuali pada perkara yang benar. Menjadikan mata juga untuk berpuasa, tidak akan melihat kecuali kepada yang benar. Begitu juga telinga, tidak akan mendengar kecuali mendengar sesuatu yang benar. Maka tentunya apa? Kalau ketika seorang itu dalam menjalankan puasanya benar, maka apa? Betul-betul akan melahirkan ketakwaan. Harapan pertama yang kemudian diinginkan yaitu apa? La'allakum tattaqun akan betul terwujud. Jika di mana apa? Melakukan puasa dengan benar, gitu ya. Maka nanti diantaranya bagi kita kalau sudah ngerti terkait dengan kajian ini, gitu ya. Nanti kalau ketemu sama temennya, antum saum atau siam, gitu ya. Ya, Mas, saum, ya, alhamdulillah siam, berarti benar, ya. Jadi kalau saum berarti cuman menahan tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa. Tapi kalau siam, itu kualitasnya sudah baik, ya. Selain tidak makan, tidak minum, tidak melakukan yang membatalkan puasa, tapi juga apa? Dapat memuasakan anggota badannya dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ini dari Ramadan yang kita lakukan, ya, adalah la'allakum tattaqun, untuk menggapai kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah. Itu akan terwujud jika konsepnya benar. Dan ternyata konsep Al-Qur'an, konsep hadis menjelaskan kepada kita begitu gamblang, ya, yaitu diantaranya dengan menggunakan istilah siam. Ya, bagaimana ketika kita sudah melaksanakan puasa, yaitu dengan yang benar, ya. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah syukur, la'allakum tashkurun. Harapan kedua, ya. Yang kedua, untuk menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah, ya. Masyaallah muslimin
Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, ya. Nanti diantaranya kita mendapati la'allakum tashkurun, ini kan ada di ayat yang ke-185-nya. Di ayat 185 Allah memulai ayatnya seperti apa? Allah mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Ya. Jadi di mana Pak? Pada ayat ini justru kalau kita akan melihat bulan Ramadan pertama itu adalah identik dengan Al-Qur'an. Ya kan gitu ya. Karena pertama di bulan Ramadan Allah menyebutkan bulan Al-Qur'an, bukan bulan puasa. Gitu kan? Jadi bulan Ramadan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Ya, justru kedua setelah dimana bahwa Allah mengabarkan kepada kita bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan Al-Qur'an. Yang artinya apa maksudnya? Kita nanti mendapati hadis di dalam Imam Bukhari dan Muslim. Bagaimana ketika Rasulullah mengekspresikan bentuk syukurnya kepada Allah dengan cara apa? Memaksimalkan ibadah. Ya. Itu apa? Pada hadis ketika Ibunda Aisyah bertanya kepada Rasulullah, dengan sholatnya Rasulullah, sholat malamnya yang panjang menjadikan kaki Rasul membengkak, kan begitu ya? Maka Ibunda Aisyah kan berkata, ya Rasulullah, bukankah dosamu yang lalu dan yang akan datang itu sudah diampuni oleh Allah? Tapi kenapa engkau melakukan sholat kok sampai seperti ini, sampai kakimu membengkak? Apa jawab Rasulullah? Afala an akunu abdan syakuron. Tidakkah dengan ini aku bisa menjadi hamba yang bersyukur? Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menampilkan bentuk syukurnya kepada Allah dengan memaksimalkan ibadah. Yang artinya apa, Pak Alhamdulillah? Ya, bahwa di mana seorang hamba ketika berada di bulan Ramadan, ketika di mana ingin menampilkan bentuk syukurnya kepada Allah, Allah Subhanahu Wa Taala sudah membuat konsepnya. Di antaranya apa? Berinteraksilah banyak-banyak dengan Al-Quran. Ya. Berinteraksilah banyak-banyak dengan Al-Quran. Ya. Jadi bulan Ramadan itu bukan bulan hanya sekedar puasa. Jangan lupa, bukan hanya sekedar itu. Ya. Nanti maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan di antara dalil khusus, ya, dalil khusus yang mengkhususkan bolehnya kita untuk memperbanyak membaca Al-Quran itu adalah hadis di mana ketika malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, ya, itu untuk apa? Untuk mudarosah Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran. Ya, jadi nanti kita mendapati dan itu dilakukan di malam hari, ya, wakana lailan, dan itu dilakukan di malam hari, ya. Jadi di mana malaikat Jibril datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tadarus Al-Quran. Ya, nanti pada malam atau pada waktu ketika tahun wafatnya Rasul, malaikat Jibril datang 2 kali untuk bertadarus kepada atau dengan Rasulullah. Ya, kalau untuk di tahun sebelumnya, ya itu di mana Rasulullah ya kedatangan cuma sekali. Itu. Nah, di mana Pak? Rasul mengkhususkan dengan malaikat Jibril untuk tadarus Al-Quran. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan inilah akan dalil boleh untuk mengkhususkan membaca Al-Quran. Makanya para ulama dulu kan begitu ya, Imam Malik, beliau sebagai ahlul hadis, maka beliau memberhentikan dulu majelis hadisnya untuk kembali kepada Al-Quran. Ya, Amr bin Qais, beliau banyak untuk menutup tokonya, itu sudah dimulai sejak di bulan Sya'ban. Ya, ketika Ramadan beliau lebih untuk banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Kemudian juga Imam Asy-Syafi'i, ya, memberhentikan majelis-majelis ilmunya yang ketika beliau untuk selalu memberikan kajian dengan murid yang begitu banyak yang dimiliki oleh Imam Asy-Syafi'i, yang kemudian untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Nah, jadi artinya apa maksudnya? Ya, bagaimana bahwa ketika kita mengharapkan, ya, bahwa Ramadan kita akan mendatangkan bentuk syukur kita kepada Allah, ya, konsepnya yaitu dengan cara apa? Meningkatkan kapasitas ibadah kita kepada Allah. Yang diantaranya apa? Yaitu dengan banyak-banyak kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, makanya nanti
saum dan Al-Quran itu pada hari kiamat nanti akan berkata kepada Allah, ya Allah, jadikanlah kami syafaat untuk mereka. Ya, puasa dan Al-Quran itu akan berkata seperti itu. Ya, kalau puasa kemudian mengatakan, ya Rob, jadikanlah aku syafaat untuknya karena aku, ya, maka dia meninggalkan syahwatnya, meninggalkan makan dan minumnya, dan meninggalkan syahwatnya. Adapun Al-Quran kemudian nanti akan berkata, ya Rob, jadikanlah aku, ya, untuk memberikan syafaat, menyelamatkan dia dari siksa api neraka. Jadikan aku sebagai syafaat untuk dirinya karena aku, dia terhalangi dari tidur malamnya, ya, karena menghidupkan malam-malam Ramadan yaitu dengan membaca Al-Quran. Dan ingat, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di mana apa? Al-Quran itu petunjuk bagi manusia, huda linnas, petunjuk bagi manusia. Dan karenanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita pahami bersama bahwa pada diri kita ini terdapat dua unsur. Makanya kita bisa hidup di atas muka bumi ini, kita bisa bergerak, kita bisa berpikir, itu ya, adanya dua unsur. Unsur pertama adalah jasmani, ya. Jasmani ini adalah unsur dari bumi, jasmani ini, ya. Sedangkan kemudian yang kedua adalah ruh, ya, ruh kita. Ruh ini adalah dari mana? Dari langit, gitu ya. Ruh itu dari langit, ya. Maka jasmani kita ketika kemudian sudah mati, maka akan kembali ke bumi, ya, akan dikuburkan kemudian menjadi tanah, kembali lagi ke bumi, itu. Nah, di mana apa maksudnya subhanallah? Ketika kita mendapati jasmani kita sakit, ya, jasmani kita sakit, maka apa? Ya, untuk kemudian dimasukkan nutrisi-nutrisi bumi, yaitu apa? Ya, dari makanan, ya kan begitu ya. Dan di antara ciri orang sakit pertama biasanya apa? Dia sulit untuk makan, dia tidak nafsu makan. Karena apa? Jasmaninya sedang bermasalah, itu ya. Ketika sakit, maka apa? Dia tidak nafsu makan. Tapi nanti ketika sembuh, apa pertama yang dicari? Makanan, itu kan? Maka apa? Agar di mana nanti badannya kembali sehat, maka di mana apa? Dia harus masukkan nutrisi makanan dan minuman yang baik. Karena apa? Memang jasmani kita ini dari unsur bumi, unsur dunia ini, itu kan? Yang sedangkan di mana apa? Roh kita ketika sakit, apakah kemudian obatnya dari unsur dunia, dari unsur bumi? Bukan, ya, dari sesuatu yang dari langit. Yang dari langit itu apa? Al-Quran, ya. Maka ketika rohani kita sedang sakit, gak ada obatnya kecuali Al-Quran. Makanya orang ketika mau cari rohaninya sakit, tapi dengan apa namanya obat-obat atau dari nutrisi-nutrisi dunia, nggak bisa, nggak menyembuhkan. Mungkin itu hanya melupakan, hanya memalingkan sebentar. Tapi setelah itu apa? Sakit lagi. Setelah itu apa? Merana lagi. Setelah itu apa? Ya, galau lagi. Karena apa? Tidak tepat yang untuk kemudian menjadi obatnya, yang untuk kemudian dikonsumsi. Maka Rasul di dalam riwayat Imam Al-Baihaqi juga kan mengatakan begitu ya. Ya, inna hadzal Qur'an ma'dubatullah, ya, fahudu mastataqtum. Di mana Pak? Allah subhanahu Rasul SAW mengatakan kepada kita, sesungguhnya inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Qur'an ini adalah ma'dubatullah, yaitu apa? Hidangannya Allah dari langit. Ya, hidangannya Allah dari langit yang diberikan untuk kita untuk apa? Rohani kita. Maka rohani yang sakit tidak ada obatnya kecuali adalah yang unsurnya juga dari langit, dan itu adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah dari langit kepada kita, ya. Dan itu apa? Ma'dubatullah, itu adalah hidangannya Allah yang diberikan kepada kita. Maka Rasul mengatakan, fahuduhu mastata'tum, ambillah Al-Quran itu sesuai dengan kemampuan kalian, kesungguhan kalian. Pelajari Al-Quran, hafalkan Al-Quran, baca Al-Quran, gitu ya. Nah, maka maksudnya, jadi harapan yang kedua yaitu la'allakum tashkurun, ya, dengan apa? Ya, agar kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan di mana apa? Kita tingkatkan kapasitas ibadah kita ketika di bulan Ramadan, bukan hanya sekedar puasa,
tapi di mana juga identik dengan Al-Quran, yang artinya di bulan Ramadan kita harus banyak-banyak bermuamalah dengan Al-Quran. Ya. Nah, ini harapan yang kedua, ya, la'allakum tashkurun. Kemudian yang ketiga adalah al-irsyad, la'allahum yarsyudun. Ya. Al-irsyad. Al-irsyad. Ya, irsyad ini bukan sekedar hidayah ya. Irsyad itu di atasnya hidayah. Ya. Jadi hidayatul taufik, hidayatul irsyad, ya. Yang artinya bahwa al-irsyad itu adalah ketika seorang diberi ilmu, mengamalkan ilmu, dan ilmunya itu membimbing dia sampai kepada jannah. Nah, itu al-irsyad. Ya, itu al-irsyad. Yang nanti ini berada di ayat yang ke-186-nya. Itu berbicara tentang apa? Berbicara tentang doa. Ya. Kan dikatakan begitu ya, idza sa'alaka ibadi anni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an, ya, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun. Ya, wahai Muhammad, kalau ada hambaku yang bertanya kepadamu tentang aku, katakan sesungguhnya aku dekat dengan mereka. Masya Allah. Jadi tadi, kalau seorang ketika di Ramadan melakukan puasanya sudah dengan benar, kemudian dia berusaha menjadi pribadi hamba yang bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan kapasitas puasanya, meningkatkan Ramadannya, bukan hanya sekedar puasa, tapi ditambah juga dengan banyak bermuamalah dengan Al-Quran, maka apa? Di ayat berikutnya Allah memanggil hambanya dengan ibadi. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kalau engkau ditanya oleh hambaku yang tadi ini, katakan wahai Muhammad, sungguhnya aku dekat dengan mereka, aku akan menjawab semua doa yang dia minta. Masya Allah. Bapak Ibu, orang kalau sudah baik ibadahnya kepada Allah, baik ketaatannya kepada Allah, dia orang yang bertakwa, dia orang yang soleh, pasti apa? Dicirikan akan sering banyak berdoa kepada Allah. Sebaliknya, ini sudah rumus. Ini sudah rumus. Orang yang jauh dari Allah, dia juga akan berat untuk berdoa kepada Allah. Kenapa? Dia nggak pede. Ya, ketika dia mungkin mengangkat tangan, banyak dosa. Ya, makanya apa? Seorang ketika banyak berdoa kepada Allah, kenapa? Karena dia dekat dengan Allah. Dan perkara yang spesial lagi, masalah muslim rahmatullah, kalau ketika kita berada di luar Ramadan, kita mau berdoa untuk agar mustajab, kan kita harus cari tempat ya, tempat yang mustajab. Kita harus cari waktu yang mustajab. Tapi ketika berada di bulan Ramadan, semua tempat, semua waktu mustajab ketika kita berdoa. Itu disebutkan Rasulullah kan? Di dalam surat An-Nasa'i Rasul mengatakan begitu. Ya, itu apa? Salah satu dakwatun la turaddu. Ada 3 doa. Ya, seorang muslim yang tidak akan mungkin ditolak oleh Allah. Di antaranya apa? As-shaim hatta yuftir, doanya orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi sudah gak kenal tempat, sudah gak kenal waktu, dimanapun dan kapanpun ketika dia berdoa kepada Allah, niscaya akan Allah Subhanahu Wa Taala kabulkan. Gitu ya. Dan ternyata apa? Maksudnya menandakan kalau hamba itu selalu atau sering berdoa kepada Allah, maka menandakan hamba itu dekat dengan Allah. Ya. Seperti ketika ada bujang gadis yang lagi gandrung, begitu kan? Selalu ingat gitu ya, mau makan ingat kamu, ya. Mau tidur ingat kamu, mau ke WC ingat kamu, gitu kan? Nah coba kalau ini kita praktekkan, segala aktivitas kita ingat Allah. Apa kita nggak menjadi hamba yang dekat dengan Allah, yang terjaga dari keburukan-keburukan, gitu kan? Dan itu ternyata apa? Sudah diajarkan dalam Islam. Hampir di semua aktivitas kita adanya doa, kan begitu ya? Ada doa semua kan? Mau makan ada doanya, setelah makan ada doanya, masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya, mau tidur ada doanya, bangun tidur ada doanya, masuk masjid ada doanya, keluar masjid ada doanya, semua. Gitu kan? Coba berarti apa? Mau makan ingat Allah. Akhirnya kan kalau kita begitu ya bahasanya ya. Mau makan ingat Allah, mau tidur ingat Allah, bangun tidur ingat Allah. Ya kan? Berarti apa? Kita menjadi hamba yang dekat dengan Allah. Yang singkatnya apa? Ketika hamba sudah dekat kepada Allah, pasti hamba itu mendapatkan
irsyad, mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Ini mungkin ya, mudah-mudahan sudah jelas tersampaikan dari 3 hal yang menjadi harapan Ramadan, yang mudah-mudahan kita ya bisa melakukan konsepnya dengan benar, maka betul-betul Allah jadikan kita menjadi hamba-hamba ya yang bertakwa kepada Allah, hamba-hamba yang bersyukur kepadanya, dan hamba-hamba yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza, astaghfirullahi wa lakum wa lisairil muslimin fi kulli jamil aqtar. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.